Hai, salam, saya Erik Christopher. Bertemu lagi di channel kami, Sharing Alkitab. Hari ini saya akan membahas tentang menara doa. Menarik sekali kita membahas tentang menara doa ini, karena memang istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering mendengar istilah ini, dan mungkin di luar sana juga sudah banyak orang-orang yang melaksanakan menara doa ini. Tapi mungkin saja masih ada yang belum begitu mengenal istilah menara doa ini. Tapi hari ini kita akan membahasnya supaya kita semua bisa memahami apa itu menara doa, ya. Dari mana asal usulnya? Menara itu adalah sebuah tempat yang cukup tinggi, ya, di mana kita dari menara bisa mengintai sebuah kota, atau istilahnya ya menjaga keamanan lah, menjaga keamanan dari tempat yang tinggi. Kita bisa melihat ke bawah dan lain sebagainya, bahkan kita bisa melihat keluar, ya, untuk bisa menjaga keamanan dari sebuah kota ini, ya. Ketika ada musuh menyerang, ya, kita sudah bisa melihat dari jauh tentunya, ya. Itu sebabnya memang menara ini sangat penting di dalam sebuah kota, apalagi di zaman-zaman bangsa Israel dulu. Memang menara itu betapa penting sekali dalam peperangan, karena itu untuk menjaga keamanan. Itu bicara soal menara. Nah, menara plus doa ini menjadi sebuah konsep yang menarik. Menara doa, apa itu menara doa? Kalau kita belajar tentang menara doa, tentu saja ya tempat di mana kita bisa mengintai, tempat di mana kita bisa berdoa di tempat yang tinggi, dengan melihat semua keadaan-keadaan di sekitar kita, ya, bisa negara kita, bisa bangsa kita, bisa kehidupan kita atau keluarga kita dan lain sebagainya. Ya, itu sebabnya menara doa ini ada beberapa pokok doa yang dibahas di sana biasanya, tapi sebentar saya akan jelaskan semua itu. Kita akan belajar dulu asal usul menara doa ini. Saya mencari sebuah artikel yang cukup banyak ya tentang menara doa ini, ya, dan saya tidak menemukan data yang pasti. Tapi saya mengambil satu website tentang menara doa ini, dan saya akan memberikannya di deskripsi saya. Di sana dijelaskan bahwa menara doa ini sebenarnya berasal dari seorang hamba Tuhan, karena dia mendapatkan tuntunan Tuhan dengan sebuah pernyataan bahwa tanpa menara doa tidak akan ada penuaian. Ya, penuaian ini tentu bicara soal jiwa-jiwa, ya. Tidak akan ada penuaian kalau tidak ada menara doa, sehingga dibentuklah menara doa. Nah, ketika menara doa ini dibentuk, maka tiga landasan ayat yang dipergunakan. Jadi istilahnya Tuhan menuntun dulu, baru ada ayatnya, ya, ada ayat Alkitabnya. Nah, agak berbeda dengan konsep yang selama ini saya lakukan, ya. Saya belajar dari Alkitab lalu saya menemukan sesuatu, ya. Lalu saya menemukan sesuatu. Kalau ini sepertinya berbeda. Sesuatu ditemukan dulu, lalu kita mencari ayatnya. Itu sebabnya ketika kita mencari ayatnya, maka terjadilah yang akan saya katakan sebentar. Ada 3 ayat yang dipakai, ya, yang dalam Habakuk 2 yang paling utama, dan itu menjadi ayat landasan yang paling pokok dari menara doa. Di sana di Habakuk 2 ayat 1 sampai 2 bahwa si Nabi Habakuk menantikan suara Tuhan di dalam menara doa, ya, di dalam sebuah menara. Nah, banyak penafsir yang mengatakan bahwa memang Habakuk ini berada di sebuah menara, tapi saya setuju dengan Wycliffe bahwa itu hanya sebuah simbol. Habakuk tidak benar-benar di sebuah menara. Logikanya sederhana. Siapa orang Israel yang pernah berdoa di menara? Itu tidak ada sama sekali. Dan sejak kapan Tuhan mendatangkan atau membicara kepada nabinya di sebuah menara? Itu juga tidak ada, karena memang tidak sembarang orang bisa naik ke sebuah menara itu, ada aturannya juga. Jadi gak sembarang, saya datang ke sebuah menara, ngapain? Saya mau berdoa. Tidak seperti itu. Saya mau dengar suara Tuhan dari sini, gak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Dan memang kadang-kadang memang muncul sebuah istilah menara ini, karena menara ini adalah sebuah tempat yang tinggi, ya. Sebuah tempat yang tinggi, makanya kita berpikir bahwa dengan tempat yang tinggi maka jarak antara kita dengan Tuhan itu jauh lebih dekat tentunya, ya. Dan kalau kita melihat konsep-konsep di dalam Perjanjian Lama, memang Musa berbicara dengan Tuhan di sebuah gunung. Kemudian kita melihat Daniel berdoa juga menaikkan penyembahan kepada Tuhan itu di tempat yang di lantai berapa, gitu, saya lupa ya lantai berapa. Dan memang konsep ini sudah memang terbentuk di sebuah tempat yang tinggi, memang jauh lebih dekat dengan Tuhan, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan melihat memang bahwa itu ada di dalam Perjanjian Lama, ya. Dalam Perjanjian Lama seperti apa konsep Tuhan, kita akan belajar hal itu. Namun sebelum kita masuk ke situ, kita melihat ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak pasti bahwa Tuhan sedang menyuruh membuat menara doa tentunya, ya. Ayat yang dalam Yesaya 62 ayat 6 sampai 8 juga dipercaya bahwa menara doa dibentuk untuk berjaga-jaga dan berdoa selama 24 jam, dan dalam pelaksanaannya saya tidak begitu tahu, ya. Dan saya tidak pernah melakukan hal ini, ya. Di dalam pelaksanaannya mungkin saja ada yang melaksanakan selama 24 jam berjaga-jaga, tapi apakah seterusnya 24 jam? Saya pikir cuma sekali-sekali, tidak seterusnya, ya. Bahkan mungkin ada yang tidak melaksanakan selama 24 jam, bahkan mungkin lagi bukan di sebuah tempat yang tinggi, hanya di sebuah ruangan atau lain-lain sebagainya. Tidak begitu pasti, tetapi yang pasti istilah menara doa akan selalu dipakai di dalam hal itu.
Itu yang mereka lakukan, sehingga di dalam konsep mereka pun saya yakin bahwa tidak memahami bahwa ini benar-benar sebuah menara. Kemudian ayat yang dipakai yang lain adalah Yohanes 15 ayat 1-8, itu bicara soal kesatuan atau unity. Cuman saya tidak begitu paham ya, apakah kesatuan ini antara kita sama manusia atau antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari Yohanes 15 ayat 1-8, harusnya ini bicara soal kesatuan kita dengan Tuhan. Tapi kalau ditafsirkan ini kesatuan antara sesama, buat saya itu penyimpangan di dalam penafsiran Alkitab, karena kita harus berbicara berdasarkan konteks yang dibahas tersebut. Dan ketika kita melihat ketiga ayat ini, Habakuk dan Yesaya bahkan Yohanes ini, ketiga-tiganya itu tidak berkaitan dengan menara doa. Maka apa yang menjadi kesimpulannya? Seperti yang saya bilang tadi, muncul sebuah istilah yang harus saya gunakan, yaitu ini pemaksaan di dalam penafsiran Alkitab. Dan apa yang didoakan di sebuah menara? Ya, saya mengambil dari artikel tersebut. Yang didoakan yang pertama adalah doa syafaat tentunya ya, banyak hal di dalam doa syafaat ini yang akan didoakan. Kemudian ada ratapan di sana, doa kesedihan, mungkin dosa atau dan sebagainya, atau mungkin ada bencana alam dan sebagainya didoakan dengan penuh ratapan. Apalagi doa peperangan ya, peperangan secara rohani tentunya ya, ini bukan peperangan secara jasmani. Atau doa dalam tuntunan Roh Kudus ya. Kemudian doa ucapan syukur. Kemudian ada lagi doa penantian ya, atau perhentian yang dilakukan oleh di sana, di mana mereka menantikan ya, menantikan penuaian. Itu yang terjadi ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa memang ini bicara soal penuaian menara doa ini. Nah, kita masuk ke dalam konsep Tuhan di dalam perjanjian lama. Apa yang dikatakan tentang Tuhan dalam perjanjian lama? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Tuhan dengan manusia itu terputus. Maka antara manusia dengan Tuhan itu terpisah jarak yang sangat jauh. Ya, terpisah jarak yang sangat jauh. Makanya ketika orang Israel ingin berdoa harus melalui imam. Kenapa? Mereka tidak bisa langsung kepada Tuhan. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada manusia, Tuhan akan memakai nabi. Makanya nabi disebut sebagai penyambung lidah Allah. Tidak bisa secara langsung. Kenapa? Antara Tuhan dengan umatnya itu sangat jauh. Antara Tuhan dengan manusia terbentang jarak yang sangat jauh. Ya. Dan akhirnya yang menjadi persoalan adalah muncullah sebuah tempat yang disebut dengan tempat-tempat tinggi tersebut, sehingga lebih cocok gitu, karena Tuhan jauh di sana, kita mengambil tempat yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu di dalam konsep perjanjian lama memang seperti itu. Tetapi apakah sepenuhnya seperti itu? Ternyata dalam konsep perjanjian lama tidak sepenuhnya seperti itu. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja, di mana Yohanes membangun sebuah bait suci, lalu jadilah bait suci, lalu Salomo Salomo berdoa untuk bait suci, bahwa semua orang yang berdoa kepada Tuhan ketika mereka berdoa di bait suci, doanya pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Salomo bahwa semua doanya itu sudah didengarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyimpan namanya, menempatkan namanya di bait suci. Makanya bait suci ini penting sekali bagi orang Israel ya. Penting sekali bagi orang Israel. Acara-acara besar walaupun mereka berada di tempat yang sangat jauh, mereka akan kembali ke Israel dalam jangka waktu setahun sekali. Mereka akan muncul ke Israel, ke bait suci. Kenapa? Tuhan ada di sana. Itu sudah konsep yang sudah terbentuk. Nama Tuhan hadir di sana, Tuhan hadir di sana. Kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan apakah Tuhan tidak hadir di mana-mana, bukan seperti itu ini maksud ya, tetapi lebih kepada kalau kita berada di tempat bait suci, di sana justru Tuhan lebih dekat dengan kita, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita masuk ke dalam konsep perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama ya Allah itu transenden, tetapi dalam perjanjian baru lebih kepada imanen, transenden dan imanen. Imanen artinya Allah itu dekat dengan kita. Makanya ada istilah Immanuel, atau artinya Allah beserta kita, atau Allah bersama-sama dengan kita, Allah di dekat kita. Ya, itu sebabnya nama disebut dengan imanen. Kenapa? Karena Yesus sudah bersama-sama dengan kita ada di dunia ini. Dia sudah turun menjadi manusia, dan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terputus dalam perjanjian lama itu sudah disambungkan kembali oleh Tuhan Yesus ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, sehingga hubungan antara kita dengan Tuhan itu kembali menjadi dekat. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya kita langsung berdoa di dalam nama Yesus, karena Yesus adalah imam besar kita. Ya, kita sudah tidak perlu lagi berdoa kepada imam-imam yang ada di dunia ini, datang kepada orang untuk didoakan. Ya, memang tetap penting untuk berdoa kepada seorang hamba Tuhan. Sebentar kita akan melihat itu, kenapa kita tetap penting untuk meminta doa atau berdoa supaya kita didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, ketika kita belajar dari sebuah hal ini, maka kita menemukan bahwa ternyata Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan ya, seorang perempuan yang berada di orang Samaria ya, perempuan Samaria yang terdapat dalam Yohanes 4, di mana dia mencari Tuhan di gunung gitu kan. Yesus berkata bahwa Allah tidak akan dicari lewat di gunung ataupun di Yerusalem, tetapi kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa mencari Tuhan.
Artinya dimanapun kita berada, kita bisa mencari Tuhan. Itu yang menjadi pemahaman kita. Dan kalau bicara soal dalam kebenaran ya tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kali ini saya akan masuk di dalam 3 esensi dari sebuah doa. Yang pertama adalah doa itu di tempat tersembunyi. Artinya Yesus pernah mengajarkan, ayo ketika engkau berdoa, carilah tempat yang tersembunyi, di mana di situ hanya antara engkau dengan Bapamu. Bapamu akan mendengarkan doamu di sana. Artinya begini, yang ingin Tuhan tekankan di dalam sebuah doa, yang pertama jangan pamer. Itu doa yang pertama, tapi ini tidak terlalu berkaitan dengan menara doa, saya tidak akan terlalu panjang di situ. Yang kedua adalah kembali kepada berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati tentunya ya. Berdoa kembalikan kepada semuanya kepada kehendak Tuhan. Yesus pernah memberikan contoh doa seperti itu. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya esensi doa yang kedua adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Apapun yang kita doakan, bahwa apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita nikmati, itu semua adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di dalam Yakobus 4 ayat 3, Yakobus pernah menjelaskan bahwa banyak orang berdoa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Yang mereka berdoa adalah kepuasan hawa nafsu mereka. Jadi semuanya kembali kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah esensi doa adalah doa orang benar itu besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar besar kuasanya ya. Bila dengan yakin didoakan, itu tidak ada dalam terjemahan Yunani ya, sehingga saya tidak mengambil terjemahan itu. Saya hanya berkata doa orang benar besar kuasanya. Oke. Nah, yang besar kuasanya berarti apa? Doa orang yang benar. Makanya Alkitab juga pernah mengatakan seperti ini ya, bahwa bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan seruanmu, tapi yang menjadi pemisah antara aku dan kamu adalah Tuhan. Jadi pemisah antara engkau dan aku adalah Tuhan. Itu yang menjadi suatu persoalan, itu yang menjadi suatu pemahaman kenapa Tuhan seringkali tidak mendengarkan doa kita. Maka kadang-kadang kita perlu untuk berdoa, meminta doa kepada seorang hamba Tuhan. Kalau mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa, tetapi bukan berarti kita tidak perlu untuk berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, meminta pengampunan, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Sesudah itu baru kita meminta hal-hal yang lain. Kenapa? Kita meminta hal yang lain pun kalau kita tidak pernah diampuni, itu percuma, tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Maka ini menjadi 3 konsep yang kita harus sadari, bahwa esensi doa itu yang pertama adalah jangan pamer, yang kedua adalah kembalikan semua kepada kehendak Tuhan, dan yang ketiga adalah doa orang benar itu besar kuasanya. Ingat, bukan doa puasa, bukan doa menara ya, bukan itu doa yang besar kuasanya, tapi doa orang benar. Kita masuk kembali ke dalam konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru tadi. Apakah dalam perjanjian lama Tuhan pernah menyuruh orang untuk berdoa di sebuah menara? Tidak ada. Ataupun ada nggak orang di dalam perjanjian lama yang berdoa di sebuah menara? Lagi-lagi tidak ada. Apakah dalam perjanjian baru ada lagi orang yang berdoa di sebuah menara? Juga tidak ada. Tidak ada orang yang berdoa di sebuah menara. Kalau begitu itu hanya simbol ya. Saya juga yakin bahwa orang penganut ini hanya menjadikan itu sebuah simbol untuk artinya di sebuah tempat yang tinggi, di mana tempat itu dekat dengan Tuhan. Tapi kembali saya katakan bahwa bukan masalah tempat kita berdoa kepada Tuhan, tapi masalah hati kita kepada Tuhan. Percuma kita berdoa di tempat yang tinggi, bahkan mungkin kita berdoa di pesawat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi kalau hati kita tetap jauh daripada Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh berdoa ya. Jadi kembali, doa itu adalah hati, hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka lakukanlah doa. Saya ingin melakukan menara doa, ya silakan saja. Ya, silakan saja kalau kita ingin melakukan menara doa. Tapi kembali, apapun alasannya, berdoa dimanapun, kembali tetap berdoa dari hati. Saya tidak ingin membuat sebuah menara doa, juga tidak ada masalah di sana. Jangan berpikir bahwa orang yang punya menara doa dengan orang yang orang yang tidak punya menara doa, maka orang yang memiliki menara doa ini akan memberikan penuaian, sedangkan orang yang tidak punya menara doa tidak akan menuai apa-apa. Jangan berpikir sempit seperti itu ya. Jangan sampai kita berpikir sempit seperti itu. Karena kembali saya katakan, doa itu masalah hati, hubungan kita pribadi dengan Tuhan, bukan masalah permintaan ya. Itu sebabnya tetaplah dengan sungguh-sungguh kita berdoa ya. Kalaupun ada dari teman-teman sekalian yang akan melaksanakan berdoa dalam menara, lakukanlah itu, tapi ingat dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai sia-sia menara doa itu kita buat besar-besar, tinggi-tinggi, tapi semua tidak ada artinya karena kita tidak pernah tertuju kepada Tuhan. Saya pikir itu sudah cukup jelas untuk menjelaskan tentang menara doa. Dan pesan saya adalah jangan lupa tekan tombol subscribe kalau terberkati dengan video saya ya. Dengan menekan tombol subscribe itu artinya teman-teman bersama dengan saya membangun
video ini bersama-sama, membangun channel kami bersama-sama untuk kemuliaan nama Kristus. Ya, kita memberitakan Injil. Mungkin saya berbicara, teman-teman sekalian menekan tombol subscribe, banyak orang dimenangkan, dan teman-teman membagi-bagikannya kepada orang lain. Teman-teman juga sudah terlibat di dalam pelayanan atau penginjilan kepada orang lain. Ingat, bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang berbeda agama dengan kita yang perlu kita injili, tetapi orang yang sesama dengan kita pun masih perlu untuk kita berkati dengan hal-hal yang kebenaran firman Tuhan. Ya, like kalau suka, dislike aja kalau tidak suka, dan setelah itu jangan lupa untuk menyesal dan kembali like video saya. Komentar di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, dan mungkin ada permintaan tolong bang bahas ini, silakan saja dan saya akan menjawabnya. Ya, tapi ingat, tidak video saya tidak akan secepat itu untuk ada, karena kita akan tetap membagi durasi waktu supaya penontonnya tetap seimbang. Tuhan memberkati kita.